Halo, selamat pagi anak-anak bintang laut. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah teori mengenal diri sendiri. Ayo, siapa yang sampai saat ini belum bisa mengenal diri sendiri? Ada sebuah teori yang bisa kita gunakan, kita terapkan untuk mengenal diri lebih jauh lagi. Salah satu teorinya adalah jendela johari atau johari window. Wah, apa itu ya? Nah, bagi yang sudah tahu, kalian nanti bisa sharing di kolom komentar. Bagi yang belum tahu, maka mari kita menyimak bersama. Jendela johari atau johari window adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Love dan Harrington Ingham, yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan diri dengan orang lain yang lebih baik. Nah, kalau kalian ingin mengenal dirimu sendiri, interaksi dengan orang lain menjadi lebih baik, maka kalian harus fokus untuk memperhatikan teknik-teknik ini. Oke? Untuk selanjutnya, mari kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Ana. Oke, untuk konsep jendela johari ini ada 4 jendela yang sebenarnya sih harusnya kita tahu apa aja sih itu. Nah, di situ juga sudah ada gambarnya untuk kalian bisa lebih paham. Ada 4 jendela. Memang ada yang jendelanya kita tahu, kita nggak tahu, orang lain tahu, dan orang lain tidak tahu. Yang pertama, ada jendela terbuka. Apa sih itu jendela terbuka? Bukan jendela yang ada di rumah ya. Jendela terbuka ini adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Misalnya, keadaan fisik, profesi, asal daerah. Dan yang jendela terbuka ini, secara kita melihat dan orang lain melihat itu sama-sama bisa melihatnya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah jendela tertutup atau tersembunyi. Nah, jendela ini adalah hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Aduh, apa itu? Nah, misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Karena orang lain pun pasti nggak akan tahu perasaan kita seperti apa sih. Kita senyum tapi kita sedang sedih, bisa saja. Atau sebenarnya kita sedang senang tapi kita cuma diem pura-puranya sedih, padahal di dalam hati senang, habis dipuji temennya, habis dipuji dengan orang tua. Karena kita nggak akan tahu isi hati, isi perasaan orang seperti apa. Berarti kayak berbuka dua gitu juga termasuk dalam ini ya Bu ya, teori ini? Bisa jadi, karena kita nggak tahu isi hatinya seperti apa. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada apa sih Bu Intan? Hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Atau yang disebut sebagai jendela buta. Wah, contohnya yang bisa kita pahami seperti apa ya Bu ya? Misalnya hal-hal yang bernilai positif, kita memiliki kebaikan dalam hati. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu yang kita miliki. Nenek-nenek yang mau menyeberang jalan, kita bantu. Itu bisa termasuk nggak sih Bu? Bisa. Jadi kita menganggap itu biasa, tapi bagi orang lain itu wah, dia baik sekali ya. Nah, jadi kayak misalnya kebaikan yang kita berikan mungkin kita tidak pernah menyadari itu adalah kelebihan dari diri kita. Kita itu sebenarnya orang yang baik. Karena kita sering merasa insecure sehingga kebaikan yang tidak kita sadari itu ya akhirnya tertutup. Tetapi orang lain bisa merasakan gimana sih? Jadi ya kayak tadi menyeberangkan nenek, ya kan? Nyebrangin nenek itu merasa kalau si anak ini baik. Tetapi si anak ini nggak pernah merasa kalau dirinya itu baik karena dia merasa nggak pede, insecure dan lain sebagainya. Karena itu merasa hal biasa aja ya, iya, bisa biasa dia aja lakukan gitu. Atau masih ketutup sama insecure-nya dia itu loh. Bisa jadi. Iya kan? Ya. Kok ada yang lebih baik ya, kok ada yang ini. Jadi ada yang dia merasa kayak aku ini apa sih? Aku nggak ada apa-apanya dibanding mereka.
Jadi suka sering membandingkan diri sehingga dia tuh tidak pernah menyadari dirinya itu orang yang baik. Oke. Oh mungkin ini kali ya Bu, kalau di sekolah ada temen yang nggak bawa ballpoint, kita yaudah nih pakai aja. Nah itu mungkin hal-hal yang sepele yang kecil tapi Iya. Tapi juga bisa negatif loh itu. kenapa negatif? Kenapa negatif? Karena ini bukan yang memberikan tetapi yang mengambil. Yang mengambil. Dia kayak nggak bisa menyadari, oh ternyata kalau aku mengambil dengan seenaknya itu bisa melukai orang lain. Jadi dia itu memiliki kepribadian negatif yang tidak disadari karena sudah terbiasa itu tadi. Ini pinjem tapi asal ambil doang langsung tanpa ngomong dulu, Nah, padahal itu nggak juga. tahu temennya itu butuh atau enggak gitu ya. Iya. Oke. Kan orang menyadari, kalau orang lain menyadari, ih ini anak kok nggak tahu perasaannya orang kalau beli pulpen itu susah. Nah, Padahal bebannya cuma satu doang gitu ya. iya, padahal dia itu nggak sadar, tidak tahu bahwa oh ini adalah sikap yang negatif, seharusnya aku nggak boleh seperti ini gitu. Karena nggak sadar aja biasa dilakukan, tapi ya itu ternyata ada yang negatif juga selain yang positif. Betul. Oke, kita lanjut yang Kalau keempat. benar, kalau belum paham nanti bisa langsung tanya ya di kolom komentar, oke? Next. Yang keempat, ada jendela gelap atau tak diketahui. Waduh. No. Jadi, jendela gelap ini adalah hal-hal yang mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Wah, itu apa ya? Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Waduh. Misteri itu, kalau ngomongin masalah misteri itu nanti panjang ceritanya. Aduh. Hanya orang-orang khusus yang bisa mengetahui misteri dalam kehidupannya. Ya, Dan harus orang itu juga menyadari dirinya itu seperti apa, kenapa, bagaimana mungkin. ya bahkan orang lain aja nggak tahu ya. Mau diri kita sendiri aja nggak tahu, bagaimana orang lain tahu? Betul, karena Ya kita aja masih bingung. Kecuali hanya paranormal yang bisa melihat ya. Oh ternyata batinnya dia sedang mengalami kecewa. Batinnya itu tidak damai dengan dirinya sendiri. Misalnya nih Bu Ana, kayak orang itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku tuh jadi males, nggak tahu kenapa kok aku tuh rasanya nggak nyaman ya dengan diriku sendiri, aku kayak galau gitu. Berhubungan dengan orang lain, kita ngerasanya sih biasa aja, tapi di dalam diri kita kok ngerasanya ada yang ganjel Ada yang gitu ya. ganjel, kayak nggak nyaman gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri dalam hati, ya mungkin kita punya perasaan yang kecewa, Sakit hati sakit mungkin. hati, ada sesuatu yang belum tuntas dalam diri kita, sehingga membuat kita itu pribadinya itu jadi nggak jelas gitu ya Bu ya. Ya nggak sih, maksudnya Kita sendiri juga bingung biasanya gitu. orang lain aja, diri kita sendiri aja bingung, apalagi orang lain. Jadi kita juga ini ya Bu, harus bisa introspeksi diri. Kita Betul. kenapa sih, bagaimana Harus sih? refleksi itu ya. Jadi kalian harus sering melakukan kegiatan refleksi diri, introspeksi, paling tidak ya meditasi lah. Paling cepat tuh 5 menit. Tapi jangan terlalu lama, Iya, nanti ngantuk. jatuhnya tidur. Nah itu itu jadi itu adalah 4 macam teknik yang bisa membantu kita mengetahui kita itu berada di titik yang mana. Nah, mari kita langsung masuk ke materi. Siapa sih diri kita itu? Nah, jika ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka harus bisa membuka jendela. Tadi kan sudah disebutkan tuh, ada 4 jendela itu. Nah, kita buka jendela itu selebar mungkin, karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Ya seperti yang sudah disebutkan tadi, kita perlu adanya refleksi, mungkin meditasi, mungkin ya menggali lagi isi hati kita, terutama kalau pikiran terkadang pikiran dan hati itu memang terkadang nggak sinkron. Cuman biasanya tetap, karena kalau pikiran itu menyesuaikan lingkungan sekitar biasanya. Yap. Tapi kalau hati ya tentang diri kita kenapa sih, bagaimana. Ada apa dengan hati kita? Nah, selanjutnya ini adalah tips-tips cara agar bisa membuka jendela selebar mungkin. Yang pertama apa Bu Ana? Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik.
Jangan berlagak diri kita itu perfect. Kita bisa semuanya, enggak setiap manusia itu enggak perfect kok. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Tapi ini pun juga berlaku tidak ke semua orang. Kita bisa terbuka pada orang yang memang kita percaya. Iya. Enggak semua orang, kita enggak selalu bisa cerita atau berbagi. Nggak bisa ya kita buka-bukaan ya. Nggak bisa. Waduh. Nanti terbuka konsepnya beda lagi ya. Terbukanya ini dalam arti terbuka tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya, bukan terbuka yang lain-lain ya. Iya. Next. Bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Hati-hati nih yang suka bermuka dua, tadi yang sudah sempat disinggung tadi di depan. Ya, wajahmu itu seperti koin. Ada dua sisi yang berbeda ya. Iya, dibolak-balik ya. Jadi ya kita juga biasanya kita harus bisa peka kok. Itu orang yang benar-benar tulus nggak sih? Orang sekedar senyum aja kelihatan kok. Dia senyumnya itu benar-benar ikhlas, terpaksa, senyum sinis. Nah, itu kan kita sebenarnya bisa kok merasakan. Iya, tapi kadang terkecoh oleh ekspresi orang. Kalau misalnya dia itu memang orangnya itu pendiam, garang gitu ya wajahnya. Tetapi ternyata dalam hatinya orang itu baik. Nah, maka kita pun juga harus bisa mengenal lebih jauh lagi setiap pribadi orang dan pribadi diri kita. Jadi nggak bisa kita ketika bertemu langsung menyimpulkan, oh ini tuh orangnya galak, oh dia itu senyumnya nggak ikhlas, oh ini. Tapi kita harus bertanya, harus mengenal lebih dekat lagi. Gitu, Seperti Bu Ana. peribahasa ya Bu berarti. Apa? Jangan menilai buku sekedar dari sampulnya Yes, saja. betul. Yang ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain, karena kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Nah ini nih yang agak susah Bu. Kita sih suka mengkritik orang, tapi giliran kita dapat kritik, begitulah. Iya betul. Kan lebih enak mengkritik orang, lebih enak mengatai orang, mengkoreksi orang daripada dikoreksi oleh orang lain. Betul. Koreksi diri aja nggak mau. Nah itu dengan dia dikritik tapi dengan muka yang males deh. Betul. Apa sih? Betul. Next, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Kalau ini sebenarnya yaitu terbuka. Kamu mau temenan sama siapa aja tuh terserah. Boleh. Tinggal kamunya mengambil sisi yang positif untuk diri kamu sendiri dan untuk lingkungan kamu pastinya. Iya. Karena setiap orang pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil kok. Kita Betul. pelajari dari mereka. Oke, apalagi untuk anak-anak remaja ini kan sangat rawan sekali pergaulannya ya Bu Yana ya. Betul. Jadi misalnya kita boleh terbuka dengan siapapun, akhirnya mencari teman sebanyak-banyaknya, tetapi ternyata kita nggak tahu mana yang baik mana yang enggak. Nah akhirnya kita jadi salah jalan. Perlu ada penyaringan ya Bu, kayak misalnya Iya. minum teh itu harus disaring biar dulu, dapet. nggak bisa kita langsung minum semuanya kan. Seisi seampas-ampasnya. Seampas-ampasnya. Oke, lalu selanjutnya aspek yang harus dipahami setiap individu. Nih ya, apa aspeknya? Yang pertama ada aspek fisik, yaitu seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Apa sih artinya? Yaitu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniah dengan segala potensi. Apakah kondisi jasmani semua sehat? Apakah kondisi jasmani normal? Dan lain sebagainya. Hal ini penting agar mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi ini dengan benar. Kalau secara fisik sih harusnya kita udah tahu nih, kita termasuk yang normal atau enggak. Dalam arti normal, semuanya ada secara utuh. Tangan ada 2, jarinya ada 10, telinganya 2, dapat berfungsi dengan baik. Ada mata yang bisa melihat. Karena secara fisik kan yang terlihat seperti itu. Ya, mata batin juga ada. Kalau mata batin kan nggak semua orang bisa Bu. Betul.
Ya, tapi biasanya anak-anak itu merasa kayak nggak bisa menerima, hidungku pesek, Wah, matanya sipit. matanya sipit. Nah itu ya, jadi kadang kita itu nggak pernah bisa menerima kondisi fisik kita karena ya mungkin ada pengaruh body shaming ya. Jadi kulitku ini hitam, padahal kalau orang cantik itu tidak harus kulitnya putih. Ya. Harus tinggi. Jadi menurut standarnya diri sendiri ya. Betul. Harus tinggi, padahal enggak yang apa ya? Bukan pendek sih. Yang kita tinggi, tapi memang tingginya berbeda dengan yang lainnya. Ya betul. Next. Aspek psikis. Jadi salah kan? Aspek psikis Adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan diri dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi dari psikis ini, bagaimana sih kondisi kejiwaanmu? Tapi terkadang Apakah depresi atau enggak? dan juga kedewasaan. Dalam arti Iya. itu tadi bisa mengatur emosi, bisa menempatkan diri dia sedang bersama siapa, itu juga terkadang mempengaruhi. Tapi belum tentu orang yang lebih tua bisa lebih dewasa atau sebaliknya. Ya. Yang umurnya di bawahnya dia pasti nggak dewasa, nggak. Betul. Itu masing-masing pribadi kembali lagi. Karena itu kita harus tahu diri kita sendiri. Kembali ke proses hidupnya itu bagaimana gitu ya Bu Ana ya. Betul sekali. Kalau dia nggak berproses secara baik ya pasti akan mudah terpengaruh dengan hal yang nggak baik. Dia tidak akan jadi seorang pribadi yang dewasa. Betul. Apalagi menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri pasti ya masih membutuhkan orang lain. Ya. Kalau enggak ini mungkin yang pasti dihadapi waktu kelas 3 itu masih bingung untuk memilih sekolah. Nah itu. Jangan sampai kalian itu ikut-ikutan teman. Nah itu kan kalian masih belum bisa berpikir atau belum bisa menentukan pilihan. Termasuk kalian karena kalian itu belum Aku tahu mau lanjut kemana gitu kan. belum tahu tentang diri kalian itu sebenarnya maunya apa. Kalian itu mau ya. kemana? Jadi ternyata itu juga mempengaruhi dari kesiapan kematangan emosional kalian. Ya. Oke, next. Dari aspek minat. Minat itu adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi dan keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu pada berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi yang tinggi. Kalau kalian tidak punya minat apapun dalam belajar, maka kalian tidak akan segera memulai belajarmu dengan lebih efektif. Ya, karena kalau kita sudah senang dengan apa yang akan kita kerjakan, maka pasti motivasinya sangat tinggi sekali. Kalian punya semangat untuk melaksanakan kegiatan yang kamu sukai. Jangan kalah dengan malasnya ya. Iya. Malas dan minat Aku itu senang malas kok Bu. malas boleh. Enak rebahan Bu. Malas boleh nanti tapi ada waktunya. Kalau memang pas libur, nah malas-malasan istirahat sejenak boleh. Ini juga berkaitan dengan aspek psikis tadi ya Bu Ana. Ya betul. Kadang kita itu punya minat, tetapi kalau kematangan emosional kita itu nggak matang, nggak dewasa ya, kita akan Kalah itu salah dengan- ya, salah dengan salah jalan. kata malas. Nah itu. Lalu selanjutnya Bu Ana. Yang keempat ada aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya memahami bakat ini adalah agar mampu mengembangkan diri secara optimal. Maka bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga memunculkan putra-putri berbakat di tanah air. Cuma terkadang seringkali bakat itu masih banyak yang belum sadar.
bakat mereka Iya. apa. Mm-mm. Nah, justru di situ kalau kalian memang belum menyadari, cobalah semua hal yang bisa kalian coba. Misalnya tentang olahraga atau bermain alat musik. Nah, Iya. dicoba aja dulu. Kalian bisa nggak sih bermain misalkan basket? Bisa nggak sih main basket? Kalau Ya, cuma semuanya harus sekedar dicoba ya, Bu ya. dicoba aja dulu. Kalau memang kalian nggak tahu bakat kalian apa, nah semuanya dicoba. Silahkan, mumpung masih ada waktu atau kesempatan yang ada. Betul. Apapun itu silahkan dikeluarkan. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu nih, kalian tuh lebih asik, lebih enak ngejalanin yang mana, terus ternyata kalian juga cepat untuk mengembangkan atau berkembang di bidang itu. Nah, mungkin itu memang bakat kalian di situ. Nah, tetapi juga ada pernyataan bahwa bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya sarana prasarana yang memadai, kalian juga bisa loh secara kreativitas membuat sarana prasarana bakatmu itu. Misalnya, kayak kamu itu suka main musik, padahal kamu suka ngeband, padahal kamu nggak punya band. Kalian juga bisa loh membuat alat musik terbuat dari pralon. Nah, itu juga bisa kalian gunakan. Atau mungkin nyusun pancinya mama juga boleh ya. Jadi kreativitas juga Kreativitasmu perlu ya. pokoknya. Jadi kamu punya bakat juga harus kreatif. Selain itu mungkin bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan kalian. Lingkunganmu, iya. Mungkin di sekitar rumah ada lapangan, mungkin ternyata di situ ada teman-teman kamu yang suka, misal yang main musik itu tadi, ada yang punya gitar, dimanfaatkan Iya. tempatnya bisa. Atau mungkin yang ada di sekolah Sepak bola, bisa. basket, Nah. banyak sekali bakatnya. Betul. Oke. Next, aspek cita-cita. Wah, cita-cita pasti kita punya ya. Nah, cita-cita sendiri adalah gambaran diri yang ada pada diri seorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang, artinya apabila kita mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri kriteria, syarat-syarat dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI Polri. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya, sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Ya, jadi kalau misalnya kamu memang punya cita-cita, ya bagaimana caranya kalian harus bisa memenuhi persyaratan itu. Misalnya, ya ini tadi yang sudah disebutkan, kamu ingin jadi TNI. Tetapi kalau kamu belum bisa memenuhi syaratnya, ya berharaplah sudah ya. Kalau nggak ya tetap harus berusaha. Iya. Misalkan kalau TNI Polri itu kan biasanya pertama itu kan pasti tes fisik. Nah, Iya. secara fisik kalian sudah oke belum? Postur tubuhnya gimana? Ketahanan atau kekuatan fisiknya gimana? Apakah kalian sakit-sakitan atau enggak? Punya asma atau enggak? Nah, tapi kalau memang ada penyakit yang bawaan, itu yang mungkin memang susah. Karena ada profesi tertentu yang memang mengharuskan harus benar-benar sehat. Ya. Kalau kita punya cita-cita, maka kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita doang, kita punya keinginan tetapi kita tidak ada usaha untuk meraihnya. Betul sekali. Oke, next. Next ada aspek kebutuhan pokok. Nah, hal ini penting untuk dipahami. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja? Atau di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani, juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Misalnya makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup. Jadi kita punya prioritas. Kita tahu kita butuhnya apa sih, tapi juga harus diseimbangkan dengan yang itu tadi. Ada yang tentang keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi, sosialisasi. Makanya belajar itu wajib hukumnya untuk kalian.
tapi refreshing juga perlu biar Betul. kalian nggak sepaneng, nggak pusing sendiri. Iya. Saya itu juga itu perlu dengan sosialisasi, walaupun kita dengan model online, sosialisasi masih bisa dilakukan kok. Ada WhatsApp, ada mungkin Instagram, ada TikTok, mungkin YouTube bisa kalian manfaatkan untuk kalian bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau mau jalan-jalan di kampung juga boleh, tetapi harus ingat protokol kesehatan. Selalu ikuti Protokol aturan yang kesehatannya ada. ada. Oke. 6. Aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing itu orang itu berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Nah, ini biasanya anak-anak zaman sekarang itu termakan oleh lifestyle, ya. Ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman karena aduh kayaknya temanku kalau kayak gitu keren banget ya. Nah, maka kamu akan berusaha berbagai macam cara supaya kalian itu bisa menikmati gaya hidup yang seperti teman-temanmu rasakan. Dan terkadang itu sebenarnya gaya hidup itu nggak cocok dengan diri kita, Nah, tapi itu kita ya. memaksakan. Karena dipaksakan akhirnya ya menghalalkan segala cara ya Bu Betul. Ana. Dan endingnya malah jatuhnya norak karena Nah, nggak sesuai norak juga ya. bisa itu. Misalnya apa nih Bu? Misalnya Gaya hidup zaman now nih. model-model baju misalkan sedang tren misalnya Baju-baju sekarang baju Korea. Korea. Nah, Tapi nggak cocok. iya karena nggak semua orang itu oke untuk memakai baju gaya Korea. Oh ya. Karena kita orang Indonesia. Iya. Dan biasanya terbentur karena secara fisiknya ya kalau orang Korea kan memang badannya bagian cewek-cewek ya. Badannya kan emang kurus-kurus tuh. Tinggi, kurus, putih. Lencir-lencir ya. Ya, putih atau kuning lah kulitannya. Mereka oke-oke aja pakai baju itu. Kalau kita ya kalau yang memang Percaya dasarnya diri ya. Kalau pede beda nggak apa-apa. dan memang dasarnya secara fisik juga tinggi mungkin. Intinya gini, langsing, kalau kamu bisa. mau memakai gaya hidup yang seperti itu, kamu juga harus siap mendapatkan komentar dari orang lain. Jadi kadang kita itu mengikuti gaya hidup orang luar, tetapi ketika kita diberi kritikan oleh orang lain, kita menganggap itu body shaming. Nah, padahal sebenarnya orang lain itu mengingatkan, Bu kamu tuh pakaiannya nggak usah aneh-aneh, nggak cocok. Ya. Nah, tapi kita merasa, body shaming banget sih sama aku. Nah, kadang kan ini juga datang dari diri sendiri. Kita orang lain mengenal kita, tetapi kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, ini balik juga lagi ke yang tadi ya berarti Iya. ya, mau menerima saran dan kritik. ya itu. Berarti tadi masuk di aspek apa Bu tadi? Tersembunyi. Tuh. Iya, oke, itu ya anak-anak. Jadi kita juga harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau orang lain saja bisa kita kenali dengan kritik dan saran yang kita berikan pada mereka, kenapa sih kita itu sering kesulitan mengenal diri sendiri? Bahkan ketika kita dikritik, kita tidak bisa menerima. Kalau tentang mengenal diri ini bagai bahasa yang ini Bu, gajah di depan mata itu nggak nampak, tapi semut yang di seberang lautan aja nampak. Nah, Terkadang kita masih terkendalanya seperti itu. Jadi ya usahakan gimana caranya semut yang jauh itu nggak usah nampak, tapi gajah yang di depan mata itu tampak. Jadi kita tahu kita itu seperti apa, bagaimana harus bersikap atau menyikapi sesuatu. oke, itu ya yang harus kalian refleksikan dalam diri kalian supaya kalian bisa lebih dekat lagi, lebih jauh lagi mengenal aku ini seperti apa. Jadi jangan pernah ada pertanyaan bahwa aku ini kok punya rasa malas ya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba galau gini? Kok tiba-tiba aku tuh
perasaanku tadi kayaknya udah senang, tapi kok tiba-tiba aku jadi sedih. Nah, berarti kamu belum bisa mengenal dirimu sendiri. Atau ini insecure tadi. Insecure ya, merasa insecure. Ya, masih belum bisa mensyukuri ya, apa yang kita menerima kelebihan dan kelemahan diri. Gitu ya. Betul. Oke, anak-anak. Itu tadi yang materi yang perlu kalian ketahui. Silahkan direfleksikan dalam diri kalian. Semoga bisa menambah wawasan kalian untuk lebih dekat mengenal diri kalian. Oke, terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye.